Shalom, jumpa lagi di channel Klapos Sukacita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu Bapa, kami sangat membutuhkan makanan dan minuman yang berasal dari Engkau Allah. Karena yang Tuhan berikan merupakan suatu kekenyangan dan kelegaan yang sangat bermakna dalam menghentarkan akan perjalanan kehidupan kami mengarungi hidup di tengah-tengah bumi ini. Terima kasih Bapa, kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9, mengatakan kepada kita, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 diberikan tema bergaul dengan Allah. Kehidupan kita sebagai manusia yang mengarungi hidup di tengah-tengah bumi ini, kita akan diajak untuk memilih pilihan dalam pergaulan. Baik bergaul yang pertama kepada sesama, dan yang kedua kita bergaul dalam memilih Allah. Allah yang akan kita pilih, ada Allah di atas segala Allah, Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah kecil yang menawarkan setiap sesuatu yang hanya sesaat dan sementara, atau penguasa dunia. Oleh sebab itu pemirsa yang diberkati Tuhan, pada poin yang pertama, bergaul dengan sesama. Kita sebagai manusia sangat membutuhkan berinteraksi dengan sesama. Tidak mungkin kita berjalan tanpa ada pergaulan dengan sesama. Kalau setiap orang yang bergaul dengan sesama, firman Tuhan mau mengajak kepada kita menjadi suatu peringatan, bahkan juga saran kepada kita yang terambil dari kitab Amsal pasal 13 ayatnya yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kalau kita bergaul dengan orang bijak, kata bijak ini awalnya diambil dari hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kebijaksanaan. Kata dasarnya bijak, yang menghentarkan kita untuk dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Berarti kita akan menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang bergaul dalam menyenangkan akan hati sesama maupun juga menyenangkan hati Allah. Tetapi kalau kita bergaul atau berteman dengan orang-orang bebal itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang selalu kehidupannya mereka itu, kalau firman Tuhan pada Yakobus pasal 4 ayatnya yang keempat mengatakan kepada kita, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ini mereka jahat, mereka tidak mau percaya Tuhan dan tidak mau melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, sehingga mereka dikatakan sebagai orang-orang yang bermusuhan. Maka sangat malang kehidupan mereka, karena mereka akan mendapati kebinasaan. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau sudah bermusuhan dengan Allah, berarti dia tidak akan mendapati janji dan berkat, bahkan juga kehidupan yang layak di hadapan Allah. Pemirsa yang diberkati Tuhan, di mana pilihan kita dalam mengambil satu tindakan dalam persahabatan? Marilah kita menjadi manusia secara kepribadian yang mampu untuk mencari persahabatan dengan selektif dan cermat, yang kita akan mampu untuk ada di dalam suatu persahabatan yang membawakan dampak yang baik. Tetapi kalau kita tidak memiliki satu komitmen, bahkan juga kita tidak dihentarkan untuk ada di dalam satu keputusan secara selektif dan cermat, berarti kita hanya cuma ikut-ikutan dalam masalah pergaulan. Pergaulan yang baik itu yang Tuhan kasih. Berarti dia terlihat sebagai anak Tuhan yang telah memiliki suatu hubungan, relasi persahabatan, pergaulan yang baik dengan Allah. Itu dapat kita lihat pergaulan yang baik dari Nuh. Nuh adalah satu sosok umat seisi kehidupan keluarga yang pada sesaman itu mereka memiliki suatu hubungan relasi yang baik, ketaatan, kesetiaan, dengar-dengaran, takut pada Tuhan, dan selalu mau melakukan akan perintah-perintah Tuhan. Maka mereka yang adalah orang-orang bebal ini,
mendapati suatu kebinasaan karena dosa mereka itu sudah sampai di hadapan Allah, yang Allah melihat kejahatan mereka itu sudah cukup sangat mengecewakan akan hati Allah, maka pantaslah mereka akan dibinasakan. Sebagaimana kita melihat seisi kehidupan keluarga Nuh yang Allah selamatkan, tetapi sisa daripada itu mereka dibinasakan karena tidak taat dan tidak memiliki suatu pergaulan yang baik kepada Allah. Pemirsa yang diberkati Tuhan, hidup kita sesaman ini merupakan zaman yang modern dan canggih. Jangan kita menjadi umat yang mau terbebas dan tidak mau diatur oleh firman. Tapi biarlah hidup kita ini, kita membuka diri dan menerima Kristus itu masuk dalam kehidupan kita. Dan jangan kita menjadi manusia yang memberontak dan bermusuhan dengan Allah. Kalau dengan sesama kita, dengan Allah, sudah tidak punya kasih, berarti kita tidak akan diselamatkan. Karena kasih itu adalah bagian untuk hentarkan kita dalam keselamatan. Keselamatan yang akan kita dapati ada 3 bagian: iman, kasih, dan anugerah. Itulah yang akan membawa kita untuk selamat.